Di tanah Makassar, pada abad ke-17, berdirilah seorang pemimpin yang kelak dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur Gelar, yang mencerminkan keberanian, keteguhan, dan perlawanan tanpa menyerah. Ia adalah Sultan Hasanuddin, Raja ke-16 Kesultanan Goa, yang namanya kemudian menjadi simbol perlawanan Nusantara terhadap penjajahan. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1631 di tengah kemakmuran Goa, sebuah kerajaan maritim yang tumbuh pesat berkat perdagangan internasional. Sejak muda, ia dikenal cerdas, tegas, dan piawai dalam diplomasi. Namun di atas semua itu, ia memiliki keyakinan kuat bahwa rakyatnya berhak berdagang dan hidup merdeka tanpa campur tangan bangsa asing. Saat Hasanuddin naik takhta pada tahun 1653, ancaman besar sudah mengetuk pintu selatan Sulawesi. Foch, perkumpulan dagang Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah. Foch menuntut agar Goa tunduk, menyerahkan kendali perdagangan, dan melucuti pelabuhannya. Namun, Sultan Hasanuddin menolak. Baginya, kedaulatan Goa tak bisa diganggu, dan kebebasan berdagang adalah hak seluruh bangsa. Pertikaian pun tak terhindarkan. Perang Makassar berkecamuk. Dalam berbagai pertempuran, Sultan Hasanuddin memimpin langsung prajuritnya. Ia bukan hanya seorang raja yang memberi perintah dari belakang, tetapi juga panglima yang turun ke barisan terdepan. Keberaniannya membuat lawan hormat, sekutu terinspirasi, dan rakyat semakin erat di bawah panjinya. Namun kekuatan Foch bukan hanya pada panji dan meriam mereka, lihai memecah belah dengan memanfaatkan konflik internal dan menggandeng karujon-karujon sekitar. Foch perlahan mempersempit ruang gerak Goa. Puncaknya adalah perjanjian Bongaya tahun 1667 yang memaksa Sultan Hasanuddin menerima syarat-syarat berat. Meski demikian, perlawanan tak serta-merta padam. Ia masih mencoba menggalang kekuatan hingga akhirnya Goa benar-benar dikalahkan. Kekalahan itu tak pernah membuat Sultan Hasanuddin dipandang kecil. Justru dari kegigihannya, Indonesia belajar tentang martabat, keberanian, dan keteguhan untuk mempertahankan kebebasan. Bahkan ketika peluang tampak begitu tipis, ia wafat pada 12 Juni tahun 1670. Namun, warisan perjuangannya tetap mengakar kuat. Berabad-abad kemudian, bangsa Indonesia mengabadikan namanya sebagai pahlawan nasional. Sebuah penghargaan yang pantas untuk seorang pemimpin yang memilih tegak menghadapi badai daripada tunduk pada penjajahan. Dan hingga kini, nama Sultan Hasanuddin terus hidup dalam cerita, dalam sejarah, dan dalam semangat keberanian generasi penerus negeri ini.